Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada satu pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Ingana Soleha Pangsuma, teman-teman bisa memanggil saya dengan sapaan Ican. Teman-teman semuanya, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa terima kasih saya dan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk dapat bernafas, untuk dapat hidup, untuk dapat menghirup udara segar, melihat pemandangan yang indah dan bertemu dengan teman-teman sekalian. Karena berkat rahmat darinya lah saya bisa berdiri di hadapan teman-teman sekalian. Tak lupa juga saya ucapkan sholawat serta salam kepada sang revolusioner sejati, sang pejuang pemberantas dan pemberontak kemungkaran serta kebatilan, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita semua bisa menikmati agama yang damai, menikmati hidup yang damai ini. Semoga dengan bersolawat kepadanya kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan saya untuk berterima kasih dahulu kepada dosen saya tercinta yang saya hormati, yang dengan sabar membimbing saya, yakni Pak Dr. Badrudin MAG. Berkat wasilah beliaulah saya bisa ada di sini bertemu dengan teman-teman sekalian. Semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi saya sendiri. Saya ingin memulainya dari kata pendidikan. Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman mendengar sebuah kata pendidikan? Tentu saja teman-teman pasti mengingat tentang sekolah. Mungkin saja teman-teman mengingat tentang Raden Ajeng Kartini. Mungkin juga teman-teman mengingat tentang Dewi Sartika, atau mungkin Hoscokro Aminoto, atau mungkin juga teman-teman mengingat tentang Tan Malaka jika teman-teman adalah seorang aktivis yang bergelut di bidang pendidikan. Sebenarnya apa sih pendidikan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak didik untuk menggali potensi yang ada dirinya agar dia mampu memecahkan masalah serta meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah teman-teman sekalian, dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah bantuan atau pertolongan dari orang dewasa kepada anak-anak agar dia mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya yang dia miliki untuk memecahkan segala permasalahan dalam kehidupannya serta berguna bagi dirinya, masyarakat, negara, dan bangsanya. Teman-teman sekalian, tidak mudah bagi negara berkembang seperti negara kita Indonesia untuk mewujudkan masyarakatnya yang memiliki pendidikan. Pada zaman dahulu kala, pahlawan-pahlawan di negara kita telah memperjuangkan segenap tenaga agar masyarakat Indonesia mampu dan memiliki pendidikan di negaranya. Zaman dahulu kala, para bumi putra atau rakyat biasa tidak bisa menikmati pendidikan. Hanya para anak-anak bangsawan dan para anak-anak pejabatlah yang bisa menikmati pendidikan.
Lalu para pahlawan kita dengan bersusah payah memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi masyarakat kita semua. Oleh karena itu, kita haruslah bersyukur hari ini kita masih bisa menikmati pendidikan. Kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan yang dia sudah bersusah payah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Udah banyak kurikulum setiap tahun merupakan inovasi dalam pendidikan itu sendiri. Ia mengevaluasi pendidikan dari tahun ke tahun, dari sistem ke sistem, dicari selalu sistem bagaimanakah yang mampu mewujudkan pendidikan Indonesia yang bermutu dan berkualitas. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pada hari ini saya ingin sedikit berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Apa sih pendidikan yang bermutu itu? Bagaimana pendidikan yang berkualitas itu? Nah, teman-teman sekalian, kalau dulu kita sering mendengar sekolah itu hanya mengenal sekolah dasar negeri, sekolah SMP negeri, segala sekolah yang berbau negeri. Tapi hari ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang dengan ciri khasnya masing-masing untuk ikut ambil alih memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti sekolah dasar Islam terpadu, atau mungkin sekolah alam, atau mungkin sekolah budaya. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang dengan ciri khasnya ikut andil dalam proses pemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, selain itu juga ada sekolah kejuruan, sekolah teknik, dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman contoh dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Lalu, agar sekolah mempunyai kualitas yang baik, pastilah di dalamnya harus mempunyai suatu sistem yang baik atau pengelolaan yang baik, yang mungkin kita sering dengar dengan sebutan manajemen. Setiap sekolah maupun yayasan ataupun institusi pendidikan mempunyai sistem pendidikannya masing-masing, mempunyai sistem pengelolaan atau manajemen masing-masing. Lalu, apa sih manajemen itu? Nah, manajemen pada dasarnya merupakan suatu keterampilan guna untuk memfungsikan sumber daya yang ada dengan bantuan orang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Berikut kita akan simak bagaimana pengertian manajemen menurut para ahlinya. Dalam manajemen, kita menemukan 3 titik fokus pengertian dari manajemen. Yang pertama yaitu manajemen sebagai kemampuan manajerial. Artinya, sang manajer atau pemimpin harus mempunyai kemampuan taktikal atau strategi dalam sistem pengelolaannya yang dia pimpin, sehingga nanti sistem pengelolaan itu akan mampu mencapai tujuan atau tepat sasaran. Lalu yang kedua ada manusiawi, artinya di dalam sebuah manajemen nanti akan ada sistem atau manajemen sumber daya manusia di mana dia harus memikirkan bagaimana pengelolaan yang baik terhadap anggota-anggotanya, terhadap sumber daya manusia yang ada. Yang terakhir yaitu kemampuan manajerial ialah konseptual, artinya pengelolaan itu harus terencana dan terukur segalanya, bukan dengan dadakan, artinya terkonsep dari awal sampai akhir sehingga dia mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Nah, pengertian yang kedua yaitu manajemen sebagai proses di mana manajemen ini menggunakan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu manajemen sebagai seni atau gaya dalam mendayagunakan orang lain dalam mencapai tujuan. Pasti setiap pemimpin atau manajer mempunyai kepemimpinan atau cara memimpinnya masing-masing. Nah, itu pasti setiap orang akan berbeda-beda bagaimana cara memanage sesuatu. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menemukan pengertian manajemen dari Harold Kuntz dan Kyle O'Donnell. Menurut mereka, manajemen merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan atau dilibatkan orang lain sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Nah, menurut Harold Kuntz and Kyle O'Donnell ini,
Manajer itu berarti mempunyai peran yang sangat penting dalam memanage bukan hanya materi yang non materi saja, tetapi dengan manusia-manusia yang ada di dalamnya, atau dengan sumber daya manusianya juga, dengan mengadakan koordinasi atau sejumlah aktivitas yang melibatkan orang lain. Nah, di dalamnya meliputi perencanaan, ada sebuah konsep, ada kegiatan, ada program yang dijalankan bersama-sama, yang semua itu diatur dan dikelola oleh manajer itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan organisasi untuk mencapai tujuan yang disampaikan. Nah, ini sejalan dengan pengertian manajemen yang tadi di awal, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang akan disampaikan. Nah, sedangkan menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengorganisasi dan memimpin usaha manusia untuk menerapkan pengawasan dan pengendalian tenaga serta memanfaatkan bahan alam bagi kebutuhan manusia. Nah, jadi menurut Hasibuan ini bahwa manajemen ini sangat berkaitan erat dengan manusia, dan seorang manajer adalah seseorang yang memimpin usaha-usaha dari manusia itu sendiri serta melakukan pengawasan atau pengevaluasian dari usaha-usaha tersebut. Sedangkan menurut Dr. Badrudin bahwa manajemen harus dapat menjawab pertanyaan 5W1H, yaitu apa yang diatur, kapan diatur, siapa yang diatur, mengapa harus diatur, di mana harus diatur, dan bagaimana mengaturnya. Jadi keseluruhannya ada bagaimana caranya, objeknya apa, terus kapan waktunya. Maka seorang manajer harus benar-benar mengkonsep apa yang akan dia rencanakan agar pengelolaan itu berjalan secara bagus. Contohnya, kalau misalnya kita punya peternakan sapi, maka kita akan mengatur nih sapi-sapi ini, lalu kapan sapi-sapi ini baiknya agar diperah susunya, waktunya kapan yang berkualitas, kapan kiranya sapi ini baik untuk diambil dagingnya gitu, dalam usia berapa. Lalu selanjutnya, kepada siapa kita akan menjual hasil dari perahan susunya atau daging-dagingnya gitu, dimana kita akan memasarkan barang yang kita jual ini, apakah di pasar biasa, ke pasar-pasar, atau kita masukkan ke swalayan seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih kita mengelolanya, bagaimana sistem penjualannya, bagaimana sistem pemasarannya, bagaimana nanti di dalam peternakan ini sistem pakan yang diaturnya, siapa saja yang akan membersihkan peternakannya. Nah, itu semua hal secara rinci dipikirkan atau dikonsep dengan detail oleh seorang manajer gitu. Itu tadi contoh dalam peternakan. Kalau misalnya kita mempunyai lembaga pendidikan, maka yang kita atur atau kita kelola pastilah tentu berkaitan dengan lembaga pendidikan itu sendiri, seperti apa visi sekolahnya, lalu dari visi itu bagaimana misinya, nanti bagaimana program pembelajaran yang akan dijalankan, bagaimana sumber daya manusia, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang berkompeten di dalamnya, seperti itu teman-teman. Makanya manajer ini sangat mempunyai peran yang penting dalam sebuah pengelolaan atau sistem pengaturan tata kelola organisasi atau lembaga. Berdasarkan pendapat para ahli tentang manajemen tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan seseorang secara khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik perseorangan maupun bersama-sama untuk melakukan upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Lalu bagaimana kaitannya manajemen dengan pendidikan? Manajemen pendidikan pada hakikatnya merupakan proses penataan kelembagaan pendidikan
yang mengaitkan atau mengelola seluruh sumber daya yang ada, baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, berikut akan dipaparkan beberapa pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan diperlukan untuk mengimplementasikan rencana pendidikan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan menjadi dasar sistem pengelolaan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman bagi usaha perbaikan, peningkatan kemajuan, dan dasar yang kukuh bagi tegaknya sistem pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam mencapai pendidikan yang berkualitas tidak ada tantangan atau jalan yang mulus-mulus saja. Pasti di dalam prosesnya akan selalu ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan. Seperti dalam permasalahan pendidikan, banyak sekali khususnya di Indonesia permasalahan-permasalahan tentang pendidikan ini. Maka di situ upaya untuk memperbaiki permasalahan dan meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu adalah sebuah fungsi dari manajemen atau peran dari manajemen itu sendiri, di mana manajemen berperan aktif dalam merubah atau mempelajari bagaimana yang terjadi di masa lampau, dievaluasi lalu diperbaiki, diambil solusinya bagaimana agar kedepannya satu lembaga atau organisasi itu dapat menjalankan pengelolaan atau proses demi mencapai tujuannya itu secara baik dan optimal. Penataan ini akan melibatkan beberapa fungsi dari manajemen yang oleh pakar pendidikan disingkat menjadi POAJ, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengontrolan. Nah, pada dasarnya manajemen pendidikan ini merupakan sistem pendidikan yang di dalamnya menggarap beberapa unsur. Di antaranya yaitu yang pertama unsur peserta didik, yang kedua tenaga kependidikan, yang ketiga unsur sarana dan prasarana, yang keempat unsur kurikulum, yang kelima unsur keuangan, yang keenam unsur kemitraan terhadap masyarakat, dan yang terakhir yaitu unsur bimbingan dan pelayanan khusus. Dalam pengertian sudah dijelaskan tadi, jelas sekali bahwa manajemen dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka saling berkaitan sehingga nantinya akan muncul atau mampu mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas. Selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka visi pembangunan pendidikan nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif, dan berakhlak manusia. Maka manajemen pendidikan berperan aktif dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan segala bentuk tata kelola yang ada di dalam pendidikan tersebut untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Menjadi dasar sistem pengelolaan dan sandaran bagi pengelolaan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman usaha perbaikan, peningkatan kualitas, dan dasar yang kukuh dan tegak bagi tegaknya sistem pendidikan. Nah, beberapa indikator yang menjadi tolak ukur pendidikan disebut dengan pendidikan yang maju dan berkualitas, diantaranya karena yang pertama adanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Yang kedua, pendidikan nasional yang bermutu dan merata, serta yang itu peran serta yang aktif dari masyarakat sekitar mengenai pendidikan. Berikut akan dijelaskan bagaimana implementasi manajemen pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Teman-teman sekalian, perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan berarti bahwa Indonesia tidak mempunyai permasalahan dalam bidang pendidikan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan, khususnya yang ada di negara Indonesia. Salah satunya ialah kurangnya pemerataan pendidikan di setiap sektor kedaerahan. Lalu yang kedua, rendahnya tingkat profesionalitas dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dalam mengantisipasi hal ini, pemerintah melalui kebijakannya dalam pembangunan pendidikan mengungkapkan bahwa perlunya
adanya perluasan pendidikan dan pemerataan pendidikan ke seluruh daerah, serta perlunya ada peningkatan kemampuan secara akademik dan profesional bagi sumber daya manusia yang ada di bidang pendidikan. Itu tadi beberapa masalah dan upaya solusi dari pemerintah dalam meningkatkan pendidikan. Dari hal itu, kita bisa melihat bahwa manajemen pendidikan sangat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara Indonesia atau khususnya yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri. Manajemen yang bagus dapat dilihat dari pelaksanaan dan pengawasan manajemen itu sendiri. Apabila pelaksanaan dan pengawasannya baik dan terkontrol, maka kita dapat melihat hasil pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Selanjutnya akan disampaikan mengenai beberapa fungsi dari manajemen menurut para ahlinya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa fungsi manajemen yang disebutkan oleh para ahli. Yang pertama, menurut GJRTRI, bahwa manajemen mempunyai 4 fungsi, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan menurut John F. Mee, manajemen mempunyai fungsi planning, organizing, motivating, and controlling. Berbeda dengan JRTRI, kalau tadi ada actuating atau pelaksanaan, sedangkan menurut John ada yang namanya motivating atau pemotivasian, pemberian motivasi. Selanjutnya menurut Lewis Allen, bahwa manajemen mempunyai fungsi leading, planning, organizing, dan controlling. Nah, masuk ke dalam leading gitu. Yang selanjutnya menurut MC Namara, manajemen memiliki fungsi planning, programming, budgeting, dan sistem. Jadi di antaranya ada membentuk sebuah program, juga merinci, mengaudit bagaimana budgeting yang ada, dan sistem bagaimana. Sedangkan menurut Henry Fayol, bahwa manajemen itu mempunyai fungsi planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Ada juga yang menyebutkan planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Ada juga yang menyebutkan planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Jadi ada pengarahan, ada pengkoordinasian, ada pengontrolan. Nah, seperti itu. Selanjutnya menurut Newman, ada planning, organizing, assembling resource, directing, controlling. Ada pengarahan, ada reporting juga di sini, pelaporan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, itu dia beberapa fungsi dari manajemen. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa di antara para ahli ini ada satu hal atau beberapa yang bisa ditarik, yaitu fungsi dari manajemen ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Di dalamnya mencakup evaluasi, mencakup motivasi, pemrograman, dan sebagainya. Dari pendapat para ahli tadi dapat kita kaitkan dengan pendidikan, bahwa fungsi manajemen pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, seorang manajer pendidikan harus tahu betul seluk-beluk yang ada di dalam pendidikan, permasalahannya seperti apa, ruang lingkupnya apa saja, bagaimana prosesnya, kegiatannya. Nah, dia harus tahu secara detail bagaimana yang ada di dalam pendidikan itu, sehingga dia mampu mengatur sistem pengelolaan apa sih yang tepat untuk mengelola pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya lebih dijabarkan lagi fungsi manajemen yang 4 tadi, yaitu
planning, organizing, activating, dan controlling. Yang pertama, bahwa fungsi perencanaan atau planning, perencanaan memegang peran strategis karena fungsi-fungsi manajemen yang lainnya tidak dapat berjalan tanpa perencanaan. Ada juga yang menyebutkan bahwa manajemen itu ialah menulis perencanaan dan merencanakan apa yang ditulis atau melaksanakan apa yang ditulis. Jadi perencanaan ini harus mencakup keseluruhan dari awal proses berjalan sampai akhir pengevaluasiannya seperti apa. Selanjutnya ada juga fungsi pengorganisasian, yaitu proses penentuan struktur, aktivitas, desain struktur, koordinasi, interaksi, wewenang, serta tugas yang jelas dan transparan. Artinya dalam sebuah sistem ada sebuah pembagian tugas yang saling berkaitan, yang di dalamnya ada koordinasi, baik itu koordinasi dari atas ke bawah atau dari top ke bottom atau bottom and top gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan atau activating. Pelaksanaan pada dasarnya adalah bentuk arahan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada semua sumber daya dalam organisasi. Nah, jadi manajer ini tidak akan terlepas hanya perencanaan saja atau pembagian kerja saja, tapi juga dalam pelaksanaannya dia juga harus dapat mengarahkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi ini sehingga berjalan dengan benar pada jalurnya. Seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Apakah perencanaan yang sudah dilaksanakan itu berjalan dengan baik atau tidak? Apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau tidak? Maka di situ ada proses pengawasan atau controlling. Apabila sudah dilakukan pengawasan, nantinya akan masuk ke dalam pengevaluasian atau perbaikan. Perbaikan bagaimana strategi ke depannya, seperti apa pengelolaan ke depannya ketika sudah melaksanakan tersebut. Nah, seperti itu fungsi dari manajemen pendidikan. Pada pelaksanaannya, manajemen pendidikan ini memiliki beberapa ruang lingkup. Nah, di sini ada 8 ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Nah, kita harus mengetahui kurikulum yang akan dipakai dalam pengelolaan nanti atau dalam sistem pendidikan nanti. Apakah kurikulum yang akan dipakai berbasis kompetensi atau kurikulum yang dipakai adalah kurtilas atau sebagainya. Tentu kurikulum ini akan mengacu kepada kurikulum nasional yang dipakai saat itu gitu. Kalau saat itu yang dipakai kurikulum 2013 maka itu juga bisa dimasukkan. Tetapi biasanya lembaga pendidikan atau manajemen mempunyai inovasi sendiri terkait kurikulum. Nah, dia boleh menambahkan kurikulum dari kurikulum nasional ini. Apakah akan ditambahkan dengan kurikulum yang lainnya sebagai ciri khas dari pendidikan atau ciri khas manajemen kurikulum yang ada di lembaga tersebut. Selanjutnya manajemen personalia. Nah, manajemen personalia atau ketenaga pendidikan di mana seorang manajer ini memilih atau merekrut sumber daya manusia yang akan ikut andil dalam sebuah proses pengelolaan atau proses kerja-kerja organisasi di dalam sebuah lembaga pendidikan gitu, di mana proses rekrutmen ini tidak bisa main-main. Dia harus dipilih berdasarkan kompetensi yang dia miliki, apakah seseorang ini mempunyai atau sanggup atau mampu ditempatkan di dalam posisi tertentu. Maka manajer harus tahu apa saja yang akan dipakai ketika nanti memilih atau proses perekrutan. Termasuk nanti ada pengembangan dari tenaga pendidikan tersebut. Setelah dia masuk ke lembaga, ada sebuah perekrutan, nanti sudah masuk juga ada juga pengembangan kualitas seperti apa. Ada juga di dalamnya motivasi untuk memotivasi sumber daya manusianya seperti apa. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada manajemen peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah target dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana peserta didik itu akan dibentuk di dalam sebuah lembaga. Maka ini akan berkaitan dengan visi sebuah lembaga pendidikan.
dari visi tersebut akan turun menjadi kurikulum yang nantinya akan turun menjadi sebuah rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini tentu pasti mengutamakan peserta didik di dalamnya. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Hal ini juga tidak kalah penting dengan manajemen yang lainnya. Sarana dan prasarana adalah suatu media atau alat yang memudahkan atau membantu dalam proses pembelajaran. Apabila sarana dan prasarananya memadai dan cukup, maka tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga pendidikan tersebut akan mampu mencapai tujuan pendidikannya dengan sebaik-baiknya. Karena di sini sarana dan prasarana ini menjadi jembatan dari sebuah gap antara materi yang akan disampaikan. Kalau misalnya ada sarana dan prasarana akan membantu atau memudahkan materi cepat dipahami oleh peserta didik. Lalu yang kelima yaitu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran, bagaimana nantinya alokasi dana dalam sebuah pendidikan ini akan dipakai seperti apa. Nah, itu juga patut diperhatikan atau perlu diperhatikan oleh seorang manajer. Yang keenam ada manajemen administrasi. Ini juga tidak kalah penting karena akan menyangkut kedisiplinan dari seluruh aspek yang ada di sistem atau lembaga pendidikan tersebut. Maka administrasi ini juga penting untuk dievaluasi. Biasanya ada pengevaluasian administrasi terhadap tenaga pendidik itu ada yang evaluasi 1 semester atau evaluasi ketika awal tahun pembelajaran dan akhir tahun pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya ada manajemen humas, di mana seorang manajer ini harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat agar nantinya bisa berdiskusi atau masyarakat ini ikut andil bersama dalam sebuah lembaga pendidikan. Bagaimana bagusnya, bagaimana inginnya antara lembaga pendidikan dengan masyarakat itu harus berkontribusi satu sama lain atau berkoordinasi. Nah, yang terakhir ada manajemen layanan khusus, di mana sebuah manajemen ini mempunyai pelayanan kepada masyarakat, kepada orang tua murid, atau kepada pelayanan yang sebagainya. Kalau nantinya misalnya ada PPL nih harus bagaimana gitu. Nah, itu termasuk kepada pelayanan khusus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ruang lingkup manajemen pendidikan. Dari beberapa fungsi yang disebutkan oleh para ahli tadi mengenai manajemen, dapat kita simpulkan atau kita tarik 4 fungsi yang begitu berkaitan, yaitu yang tadi disingkat menjadi POAJ, planning, perencanaan dalam satu manajemen dan sistem pengelolaan. Pasti haruslah ada sebuah perencanaan terlebih dahulu. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan jika tidak ada perencanaan maka kita merencanakan kegagalan. Selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini ialah membagi tugas dalam sebuah kelompok kerja kepada satu perorangan berdasarkan kemampuan atau kompetensi yang dia miliki, sehingga tidak boleh dalam sebuah manajemen membagikan tugas kepada seorang yang tidak berkompeten, karena nanti akan berpengaruh kepada hasil atau proses dalam mencapai tujuan organisasi tadi. Selanjutnya yaitu actuating atau pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaannya ini fungsi dari manajer atau ketua atau kepala dari sebuah lembaga pendidikan melakukan pengawasan terhadap seluruh SDM yang ada, baik secara SDM-nya maupun secara non-manusianya. Sistemnya apakah perencanaan yang sudah kita laksanakan di awal sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, ataukah ada beberapa hal yang berbeda dari perencanaan, sehingga nanti ketika tahap controlling perlu adanya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan atau mutu kualitas di lembaga tersebut. Nah, itu tadi beberapa peran dan fungsi dari manajemen. Dari apa yang sudah dipaparkan dari awal dapat kita simpulkan bahwa manajemen sangat berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan itu sendiri. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.